Jadi kenapa? Pertanyaan saya belum terjawab, kenapa? Oke. Kita udah tahu. Mungkin ya Bung ya. Terkena yang namanya Stockholm Syndrome. Nah, Aduh, Bung Dul sama apalagi, Bung Rahman pernah dengar itu? Apalagi itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar dan penonton channel di garis bawahi, dan selamat malam juga Bung Rahman. Iya, tidak dibalas nggak apa-apa. Belum apa-apa sudah disakiti ya. Iya, Halo Bung Dul. Sehat Bung Dul? aduh, alhamdulillah. Dan para pendengar dan penonton, sekarang untuk kali ini kita akhirnya setelah komen yang masuk di grup garis bawahi bahwa tolong dong ada pembicara lain, tolong ada pembicara lain. Di komen-komen di channel di setiap ini kita ya, setiap video kita Video ya. kita, please tolong. Tolong, ayo dong, ada Ayo pembicara dong. yang lain. Iya, pembicaraan lain Kak. Soalnya yang Komen pakai itu kata- sampai ribuan banget kan, Ribuan komen sampai banget. ada yang kita baca gitu. Iya, yang Iya, nonton. akhirnya kita coba untuk memenuhi itu ya. Iya, walaupun yang nonton baru cuma 30-an ya Pak ya. Tapi komen bisa sampai ribuan. Orangnya itu aja. Iya, Orangnya yang kita undang ini dia, saya dong mau jadi pembicara dong, saya dong, ayo dong, ikutin, ajak aku dong. Ini orangnya nih. Saya dong yang komen, berarti saya baru nyadar. Aduh. Iya, pada kesempatan kali ini kita berhasil akhirnya habis setelah kita mencocokkan jadwal yang begitu rumit dengan rumus matematika pun akhirnya ketemu hari ini. Kita mengundang Bung Isa. Elah, sebuah sambutan yang sangat meriah. Memang kehadiran saya itu sangat membosankan ya memang. Aduh. Nah, Kita- ini Bung Hakim juga kurang ajar sekali gitu, ngajak kita bikin channel jam 3 subuh gitu. Oh, Gimana kita aduh. nggak ngantuk gitu kan. Nih, kantong mata nih udah keluar Katanya sebenarnya. udah pada Mata ini, panda gitu ini. kan. Ya mungkin Aduh. kalau para penonton mah bisa kapan aja nonton, cuman kita tuh kita tuh di-push banget gitu, gitu. Untuk memenuhi keinginan dia untuk bikin konten gitu. Jadi kita seperti apa ya? Emang Bung Dul tuh kan workaholic banget ya, Bung Rahman ya. Iya gitu. Jadi Sedangkan karena kita tuh anaknya rebahan banget gitu. Jadi kita Iya, tuh di-push gitu. banget gitu. di-push banget, yang dia kan maksudnya dia sangat ambisius gitu ya, pengen Iya. monetize gitu. Yuk kita bikin Uh-uh. banyak. Jadi ya kita sebagai temannya harus mensupport Support sih, kita mah support aja gitu. support aja gitu. Terima kasih atas supportnya teman-teman. Oke, kali ini kita ada Bung Isa. Halo. Oke. Sekarang para pendengar dan penonton, kembali lagi kita dalam program WNTT, yaitu Winnie Winnie to to Talk. talk. Yeah, karena setiap orang butuh untuk berbicara. Nah, Betul. ngomong-ngomong masalah bicara nih, si Ile kayak MC baru aja dah ngomong-ngomong. Bridgingnya agak maksa ya. Iya. Ya, Aduh. kelihatan lah ya. Saya ya itulah namanya juga hidup. Untuk kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menyakitkan mungkin untuk beberapa orang, tapi orang itu tetap akan bertahan dalam rasa sakit itu. Jadi untuk lebih jelasnya, Bang Gia, gimana Bung Rahman? Memang podcast ini tujuannya hanya untuk menyerang Bung Akmal, Bung Rahman ya. Jadi Bung Dul ini dia sangat luar biasa sekali.
ya tidak memperhatikan waktu kerja kita gitu kan untuk bikin konten, tidak memperhatikan kondisi fisik gitu. Main Dan lempar juga aja lempar gitu. aja. Dan maksudnya dia juga tidak pernah mau mikirin masalah tema dan konten apa gitu. Nggak ada. Cuman kayak pikiran sedikit udah diomongin, sisanya harus kita yang menerjemahkan. Iya. Jadi kita yang harus mengolah gitu loh. Jadi kita harus berpusing-pusing gitu. Tadi gimana Bung Dul? Apa tadi? Iya, kita akan bahas tentang apa sih, Bu? Iya gini, ada beberapa fenomena yang menurut saya ini cukup menarik dan kebetulan terjadi pada orang terdekat, bukan orang terdekat, orang dekat, Iya. orang dekat saya. Jadi ada seorang perempuan, dia sudah berkeluarga, sudah memiliki suami, dan dia menjadi korban KDRT. Wow. Dia menjadi korban KDRT, tapi di KDRT itu bukan sekarang saja, dia sudah berjalan beberapa tahun. Dan nih rekan saya itu dia masih mempertahankan hubungannya dengan suaminya, padahal sudah, maksudnya bahkan beberapa bukti juga ya sudah cukup jelas bahwa itu sudah jelas benar-benar KDRT. Oke. Nah, Oke. kenapa ya gitu ada orang-orang yang kita tidak perlu mikirin orang-orang KDRT, sudah jelas orang KDRT itu sudah tidak perlu lagi kita bahas, itu sudah jelas mereka salah. Tapi yang bingung kan, kenapa ya ada perempuan-perempuan atau yang mungkin laki-laki juga ada yang menjadi korban KDRT oleh pasangannya, baik sudah menikah atau belum, tapi mereka masih mau mempertahankan hubungannya gitu. Oke. Sebuah Gitu, permasalahan Bung. yang rumit ya. Tetap bertahan. Apalagi dengan dibahas rasa- jam 3 pagi lagi. Waduh. Gimana nih Bung Dul, kira-kira Bung Dul? Namanya juga cinta ya, Pak ya. Kan ada lagunya ya Pak ya. Tapi saya nggak bisa nyanyi, nanti kena copyright Pak, jangan. Iya. Pokoknya yang itulah yang kau membuat itu ya. Iya. Sebenarnya bukan Jadi- yang itu sih. Ya udahlah, kita mah emang tidak sejalan berarti bosku. Aduh. Kadang ini sebuah hal yang menarik juga sih Bung ya. Kadang mungkin saya juga pernah melihat bagaimana banyaknya orang untuk laki-laki, terutama sih bagi laki-laki kan harga diri itu sangat penting ya Bung ya. Betul. Sangat Iya. dijunjung tinggi, namun Jaga lah. dijaga. Namun masih ada tuh beberapa laki-laki yang mau mungkin bahasa kasarnya kayak diatur, kayak disakitin. Jadi kayak ketika disuruh mengalah, kerjanya tuh mengalah aja terus. Jadi walaupun si laki-lakinya itu benar, tapi dia harus tetap mengalah agar pasangannya itu tetap ada sama dia. Kadang saya juga merasa miris sih Bung atas kejadian itu. Dan saya juga mungkin kita harus melihat lagi sebenarnya definisi cinta yang dianggap atau yang dipegang oleh mereka tuh seperti apa. Apakah cinta itu menyakitkan? Tapi kayaknya kalau kata para pujangga tuh cinta sangat Asik. membahagiakan, Bu. Ini sebuah paradoks ini. Asik. Saya merasa keren setelah Paradoks. ngomong di sini. Oh, di sini nggak ada apa-apa. Intinya nggak tahu saya mau ngomong apa, Bu. Jadi kenapa? Pertanyaan saya belum terjawab, kenapa? Oke. Kita ada tahu. Mungkin ya, Bung ya. Satu, kelilit utang kali, Bung ya. Di mana korelasi antara kelilit hutang Iya, dengan rela untuk tersakiti gitu loh. Bisa jadi, iya bisa jadi Bung Isa. Karena kan gini, ya, orang tua ya itu terlilit hutang. Oh iya. Akhirnya mau terpaksa untuk membayar hutang itu harus menikah. Ternyata pasangannya adalah KDR. melakukan KDRT. cerita Siti Nurbaya lah ya. Iya. Bener. Iya sih, Bung. Bisa jadi. Menurut saya emang kelilit utang.
Atau yang kedua, ini cowok nggak percaya diri, Bung. Jadi kayak apa ya? Masih banyak kok wanita lain yang bisa menghargai dia, yang menyayangi dia, yang tetap mengangkat harga dirinya dia. Tapi karena apa ya? Mungkin si cowok ini juga tipe gampang menyerah juga kali, Bung ya. Waduh. Kayak Enggak. ya udahlah, ya udahlah, capek harus PDKT lagi, capek harus nunggu balas lama lagi kan. Aduh, mungkin gak itu sih, Bung. Oke. Bung Isal gimana, Bung Isal? Kalau saya sih lihat dari latar belakangnya dulu kali ya. Oke. Jadi kan Latar belakang saya bilang. kalau yang saya tahu gitu kan, karena saya juga pernah ada di lingkungan orang-orang yang pernah mengalami itu gitu ya. Alhamdulillah sih kalau saya nggak pernah ngalamin, jangan sampai gitu ya. Iya, karena Anda pelakunya. Pelakunya. Karena saya yang menyakiti. Enggak, saya laki baik-baik kok teman-teman. Oke. Kalau mau ada yang dekat sama saya boleh. Oke. Nomor telepon Mana akan ada. kita cantumkan. Mana ada maling yang ngaku. Kalau maling ngaku penjara penuh. Oke. Anyway, jadi kalau menurut saya sih banyak faktornya ya. Jadi tadi beberapa emang ada yang udah disebutin sama Bung Dul gitu kan. Kelilit Utang atau emang individu yang memang daya juangnya tidak terlalu tinggi lah gitu. Jadi ketika dia udah sampai di satu titik ya udah di sini aja lah, ngapain kemana-mana lagi gitu kan. Tapi banyak yang kasusnya jadinya terkena yang namanya Stockholm Syndrome. Nah, Bung Dul sama Bung Rahman pernah dengar itu? Apalagi itu. Perasaan ketika kita ngomong gak ada istilah itu. Jadi kalau saya nggak salah ya, teman-teman di garis bawahi boleh koreksi kalau saya salah nih. Stockholm Syndrome itu satu kondisi di mana jadi awalnya itu keadaan di mana ada seseorang yang diculik oleh seorang penculik kan. Ya masa dong sama seorang rentenir ya? Nggak mungkin. Iya. Ada seorang yang diculik gitu kan. Nah, ketika diculik kan otomatis orang yang diculik ini lebih banyak bertemu sama si penculiknya kan. Betul. Nah, karena seringnya interaksi sama si penculik ini, justru orang yang diculik ini menjadi nyaman dan merasa punya koneksi sama si penculik ini gitu. Jadi ketika dia dibebaskan dia nggak mau, iya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini juga kejadian sama pasangan-pasangan yang mungkin ada pola komunikasi yang sifatnya kekerasan gitu loh. Jadi kebanyakan sih perempuan yang ngerasain itu. Jadi ya aku sih emang dipukulin, aku emang dikasarin, emang dia ngomongnya kasar sama aku, tapi dia sebenarnya perhatian kok sama aku, dia gini kok sama aku. Tapi itu tuh cuma segelintir perilaku yang sebenarnya ditampilin di awal mereka jadian aja gitu loh. Tapi kesini-sininya kan makin kelihatan bahwa laki-lakinya kok kasar gitu kan, kok main tangan gitu ya, kok bahasanya kebun binatang gitu lah kayak gitu. Kan. Tapi karena dia udah nyaman gitu, dia udah merasa udah aku punya koneksi nih sama dia gitu loh. Jadi aku nggak bisa lepas dari dia gitu. Iya. Tapi maksudnya kan gini, kalau misalkan sudah berkeluarga atau misalkan hubungannya pernikahan, mungkin oke lah, alasan banyak hal yang memang menjadi latar belakang kenapa mereka masih mau bertahan gitu kan. Karena memikirkan tadi ya, terlilit hutang atau mungkin kan tadi karena sudah sangat nyaman dan ya maksudnya suami ya misalkan pasangan tuh sudah memang orang yang terbaik menurut kita gitu, atau menurut si korban, atau mungkin pengaruh anak juga gitu. Tapi yang nggak habis pikirnya adalah yang memang baru misalkan hubungannya masih hubungan pacaran misalnya. Ya kan gini, konteks berpacaran kedepannya itu akan menuju untuk pernikahan. Iya betul Kan gitu ya. Ketika berpacaran saja melakukan kayak gitu, apalagi ketika nanti sudah menikah gitu.
Mungkin Iya. bahkan lebih parah lagi dari itu. Iya. Cambuk. Jadi itu sih yang memang jadi maksudnya kebingungan saya. Apakah memang misalkan alasannya cinta gitu, karena cinta banget sama ini. Apakah orang jatuh cinta membuat menjadi sebodoh itu gitu kan? Yang Iya. jelas, maksudnya tubuh dia disakiti sedemikian rupa, tapi dia masih baik-baik saja, masih menerima aja. Apalagi selain KDRT secara fisik, mungkin secara verbal juga kan juga bisa berpengaruh juga gitu. Sebenarnya ketika misalkan dia melihat, oh nggak enak, kasihan nih punya anak dan lain-lain kalau berpisah. Apakah dia tidak berpikir bahwa si anaknya sendiri pun ketika menyaksikan itu, bukannya itu menjadi memori buruk ya buat si anak gitu. Tapi emang konteksnya kalau di pacaran gitu ya, Pak. Banyak faktornya sih. Kalau yang pernah saya temuin, balik lagi gitu ya. Kebanyakan emang pertama karena dia butuh sosok. Terutama kalau perempuan. Karena misalkan dia di rumah bapaknya begitu juga ke ibunya, dan dia mengharapkan pasangannya tidak begitu. Pada awalnya dia dapat pasangan yang sesuai dengan harapan dia, tapi ternyata sifat aslinya sama seperti orang tuanya gitu kan. Dia jadi terjebak di circle itu lagi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mungkin merasa terancam. Karena nggak sedikit juga perempuan yang nggak bisa lepas dari pasangannya yang abusive, itu karena diancam. Misalkan, kalau kita putus, foto kamu yang ini aku sebar loh. Wah, foto kalau apa tuh? Kita putus, ya I don't know gitu ya. Saya tidak Jadi tahu itu cara Bung Isal untuk mengikat para wanita. Oh gitu. Bukan. Gitu. Iya. Saya tidak pernah begitu. Oh jadi apa tuh namanya, kayak modus-modus ayo kita foto. Oh gitu. Kebaca. Ya. Enggak. Kalau saya enggak gitu. Kalau saya ngancamnya video itu. Jadi banyak faktornya gitu. Tapi kalau yang saya tahu sih kebanyakan karena itu tadi latar belakangnya dia cari sosok, tapi ternyata sosoknya tidak sesuai harapan dia, tapi ada sedikit sifat yang menurut dia bisa buat dia nyaman, jadi dia bertahan kalau di pacaran gitu ya. Yang kedua yaitu karena dia diancam. Kebanyakan sih kalau perempuan ya karena diancam. Kalau laki-laki saya nggak tahu. Walaupun saya pernah nemuin kasus di mana laki-laki yang jadi korbannya. Jadi korban, iya ada. Itu ada. Tapi saya nggak tahu latar belakangnya kenapa. Tapi gini kan, kalau diancam memang maksudnya tidak berdaya itukah? Gini kan maksudnya mungkin dia punya keluarga si korban ini kan, dia punya teman. Terus juga ada aparat juga yang memang aparat, ya Allah Gusti. Bener ya, bener lah. Betul. Bener dulu. Siapa lagi dong mintanya? Iya sih benar. Bener dulu. Maaf. Lanjut. Cuma gini loh Pak, konteksnya gini Pak. Kan let's say pasangan ini pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan pada waktu pacaran lah ya. Wah. Bagi si perempuan kan itu aib gitu sebenarnya. Makanya ketika itu jadi senjata ancaman kan, ya daripada aib aku terbongkar, lebih baik aku bertahan gitu loh, walaupun badanku tersakiti gitu kan, hatiku tidak dijaga gitu kan. Tapi jadi gitu Bung Isal merasakan itu saat itu. Oke. Iya kayaknya karena ini ya Bung ya, karena terlalu berdebu hati ini. Jadi kayaknya Bung Isal sudah merasakan itu menjadi korban kan. Mungkin tadi dia membantah untuk sebagai pelaku, sekarang dia menyatakan sebagai korban gitu kan. Alibi supaya gitu. Aku tuh sebenarnya cowok baik-baik, jadi seolah menunjukkan bahwa aku tuh pernah jadi korban. Alibi yang sangat bagus Bu. Ya cukup aku dan Tuhan aja yang tahu. Iya.
Berat, udah bawa Tuhan. Ya, cuman ya sangat sangat disayangkan aja. Maksudnya Iya. Untuk apa ya? Jadi hubungan itu, apalagi misalkan yang tadi mungkin Bung Dul di awal tadi, apakah definisi cinta mereka bagaimana? Apakah memang cinta itu menyakitkan? Ya kalau misalkan dikatakan menyakitkan ya bisa menyakitkan, karena ya cinta berbagai macam rasa akan muncul di situ. Cuman yang saya ini kan ya, oke gitu, kalian mungkin sangat cinta gitu, tapi apakah cinta itu harus menyakiti? Kalau sakit oke, gitu. Ya. Tapi menyakiti ya mungkin seperti yang dulu sebelumnya di video sebelumnya kita pernah ngebahas juga tuh tentang cinta gitu kan. Ketika memang di situ ada sesuatu ketidaknyamanan, itu bukan cinta namanya. Iya. Itu bisa jadi sudah menjadi nafsu gitu, dan cinta itu tidak membuat, mungkin gini, efeknya menjadi apa ya, menjadi bodohnya karena ya kita melakukan apapun untuk itu gitu. Tapi ketika secara sadar saja kalian sudah merasakan efek buruknya, ya itu mah sudah tidak cinta lagi gitu kan. Jadi ya ngapain yang dipertahankan gitu. Dan maaf nih ya, kadang juga saya juga suka bingung nih dengan orang-orang yang suka melakukan KDRT. Kadang kan gitu ya, statementnya adalah dia mau aku menerima dia lagi karena dia sudah mau berubah gitu. Iya, Nah, benar setuju. Janji busuk kayak gitu. Iyalah, maksudnya itu kan sudah menjadi kebiasaan yang itu akan muncul lagi tingkah lakunya suatu saat, walaupun mungkin beberapa waktu tidak ada karena tadi si pasangan, si pelakunya tidak mau berpisah gitu karena alasan mungkin si pelaku yang punya utang gitu kan. Belum dibayar ya. Belum dibayar. Jadi dia nggak mau pisah dulu, jangan pisah sebelum dibayar gitu kan, jangan ada karena aku masih punya utang kepada kamu gitu kan. Benar. Ya gitu sih. Jadi ya ayolah gitu kan, jangan semuanya melandaskan namanya cinta gitu. Aku udah lakukan seperti ini karena cinta sama dia, aku kayak gini karena cinta sama dia. Bullshit lah gitu kan. Asik. Karena cinta itu ya tidak perlu diungkapkan gitu, tapi dirasakan atau dilakukan. Kita tahu. Dan mungkin, apa Bung? Saya motong mulu ya dari tadi ya. Apa sih? Lanjut. Mungkin apa? Iya Bung. Mungkin aku jadi lupa. Ya dia marah. Ngambek. Iya. Mungkin ya itu ya Bung ya. Dengan KDRT tuh mungkin kita bisa melihat itu adalah sebuah bercandanya mereka ya. Waduh, bercanda yang sangat. Bercanda sebagai petarung. Bercandanya lucu sekali. Jadi kebetulan mungkin ketika pasangan itu sama-sama para petarung kan, mungkin dia di bidang apa. Jadi kalau sparring mengenang masa dulu. Jadi sparring partner gitu ya. Sparring partner, mungkin kita yang salah tanggap kali ya. Kita mah mungkin kita anggap, kamu tuh kenapa sih mau disakiti? Sebenarnya mereka tuh lagi sparring mungkin ya. Menguji menguji kemampuan, skill. Mungkin mereka dulu atlet tarung derajat atau atlet taekwondo kan gitu kan. Ibaratnya kayak misalkan nih kita ngelihat, maaf nih orang daerah, misalkan orang Batak, orang Medan yang ngomongnya agak keras, kita sangka kita lagi berantem, padahal mereka memang begitu cara ngomong biasa aja gitu. Iya, siapa tahu dia seorang pengacara kan, siapa tahu. Betul sekali. Logikanya sangat masuk. Iya kan. Ya, tapi kan kalau kayak gitu kan babak belur dua-duanya. Iya, ini kan cuma salah satu ya. Dan orangnya itu kan mengadu kepada kita ya. Nah, itu. Tapi saya jadi kepikiran ini sih Pak tadi. Bapak kan tadi sempat nyebutin ini ya, bahwa
orang yang melakukan KDRT, si pelaku tuh kadang sering berjanji kan. Aku nggak akan lakuin ini lagi. Ini terakhir yang akan aku lakukan. Gitu. Aku janji nggak akan gini lagi. Gitu kan. Percaya atau enggak? Kalau dari yang saya baca itu salah satu tanda dari gangguan mental. Oke. Yang disebut sadistik. Jadi emang sadistik itu secara moral dia tahu bahwa itu salah. Tapi secara impuls, secara dorongan, secara alam bawah sadar, dia perlu melakukan kekerasan itu karena kebutuhan dia di sana. Dia senang melihat orang lain tersakiti gitu. Makanya banyak orang yang mengidap sadistik, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah secara moral, tapi dia nggak bisa berhenti gitu. Iya, kalau misalkan untuk faktor-faktor itu sih mungkin banyak ya. Iya. Yang penyebabnya gitu. Cuman ya dan apapun itu alasannya, itu kalau menurut saya tidak bisa dibenarkan. Iya, emang nggak bisa. Walaupun dianggap ini gangguan nih psikologis dalam tidak bisa dibenarkan, tetap itu salah. Cuman ya inilah, maksudnya si korban-korbannya ini gitu yang menjadi kok masih mau ya gitu dengan kondisi kayak gitu, mereka masih nerima, masih melayani dengan baik, padahal matanya udah bengkak, pipinya bengkak, perutnya bengkak, kakinya, tangannya bengkak, mata dia gendut. Benar, Pak. Saya baru mau bilang itu, Pak. Ternyata dia terlalu banyak makan, akhirnya jadi gendut. Ternyata gulanya kebanyakan. Iya, gitu maksudnya. Why ya? Kenapa ya? Kenapa gitu? Jadi kayaknya kita harus mengundang psikolog. Psikolog ya. Iya, benar. Kenapa orang tetap bertahan di situasi seperti itu ya? Iya, kalau misalkan Bung Isal mungkin juga sering pernah dengar misalkan kayak yang masokis gitu kan. Iya. Tapi kan gini, kalau misalkan masokis, dia senang diperlakukan kasar, kan gitu ya. Iya. Kalau dia senang, dia tidak akan mungkin mengadu. Nah, permasalahannya itu. Mereka tuh mengadu, tapi mereka bertahan. Nah, yang perlu teman-teman di garis bawahi tahu tentang pola komunikasinya sadistik sama masokis. Masokis itu dengan sukarela. Mereka ingin disakiti. Nawarin gitu. Sakitin aku dong, itu. Tusuk dulu dong, tusuk gitu. Kayak gitu kan. Yang sadistik dengan senang hati. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan beda. Konteksnya kan para korban ini tuh emang mereka sadar mereka disakiti, mereka nggak mau mereka disakiti, mereka nggak nyaman dengan keadaan itu, tapi mereka bertahan gitu loh. Itu yang itu konteks yang mesti teman-teman di garis bawahi tahu gitu. Iya gitu. Jadi kayaknya barangkali penonton atau pendengar di garis bawahi di sini yang memang punya alasan mungkin menjadi korban juga, bisa di komen di bawah untuk jadi nanti kita undang nih. Kita sebagai pembicara kayak Bung Isal kan yang kita undang karena korban dan juga pelaku. Makanya kita undang ke sini untuk menjadi narasumber. Saya pingin disakiti dan saya menyakiti diri saya sendiri. Sehingga memberikan kita sudut pandang baru ya sebagai ternyata tadi bahwa untuk sebagai pelaku triknya yang pertama mengancam kan? Mengancam. Betul. Jadi korban saya bukan Isal ya, saya bukan. Saya Martono ya, saya Martono. Karena emang iya sih Bung. Karena kenapa ya? Pertanyaan itu emang harus segera terjawab sih. Kenapa orang-orang itu? Kalau misalnya nyaman, kalau alasan Anda itu nggak kuat, tapi kalau misalnya feeling saya sih kemungkinan karena ada ancaman sih, Bu. Kalau perempuan iya. Kalau laki-laki sih karena banyak laki-laki yang bukan disakiti ya. Banyak laki-laki yang dikasarin sama pasangannya, sama pasangan perempuannya gitu. Biasanya alasannya karena ekonomi.
Misalkan pasangannya istrinya perempuannya lebih mapan gitu kan. Pejabatannya bisa lebih jadi, tinggi, bisa atau jadi. gimana, kayak gitu. Tapi ya tadi sih juga ya memang ada juga unsur ketidakpercayaan diri sih ya. Iya. Jadi maksudnya ada unsur unsur trauma juga yang terbentuk yang akhirnya ketika dia lepas dari pasangan yang KDRT ini, mungkin di luar sana gitu. Jadi negatif Iya. Akhirnya bahwa mungkin di luar sana akan terjadi yang lebih ketemu pasangan yang lebih parah dari ini. Lebih buruk lagi. Iya. Udah mah KDRT jelek, bau gitu kan. Aduh. Hidup lagi. Hidup lagi gitu. Ya kan nggak ada mendingan ini sama pasangan saya walaupun KDRT tapi Ganteng. gitu kan, wangi, kaya gitu. Nah itu korban KDRT itu selalu punya sisi positif yang jadi pegangan mereka gitu Pak. Iya betul. Oke. Padahal badan mereka udah nggak bisa dipegang gitu loh. Badan mereka udah nggak bisa dipegang. Jadi mungkin salah penempatan sudut pandang positifnya kali ya. Iya. Ya. Jadi sudut pandangnya berubah, yang harusnya misalkan harusnya di posisi ini yang harus dia pandang positif malah dia pandang negatif, dan harusnya dia pandang negatif malah dia jadi pandang positif. Ya akhirnya mereka tidak punya pemikiran yang logis akhirnya. Sehingga makanya yang kayak istilah itu ya, dibutakan oleh cinta seperti itu ya. Nggak ada dibutakan sama cinta. Nggak juga sih. Kalau sama harta mah ada. Sekarang saya nanya Bung Dul, apakah Bung Dul akan mencintai orang yang mukanya maaf nih kurang bagus dilihat gitu? Bakal cinta? Enggak. Iya benar. Indikator pertama jatuh cinta adalah nafsu. Ya. Indikator pertama jatuh cinta adalah nafsu. Mau laki-laki mau perempuan sama aja ya. Bullshit kalau ada yang ngomong enggak kok perempuan mah lihat laki-laki dari setia atau enggak dari kepribadian. Bohong. Anda lihat artis Korea juga pasti meleleh kan? Iya. Tenang. Sebagai korban tenang. Cooling down. Agak terpanggil santai. gitu. Coba. Santai. Jiwa-jiwa korban saya tuh meronta gitu lah. Bisa kita bicarakan baik-baik kok, tenang. Iya kan Anda yang komen waktu kita membahas tentang mencari jodoh kan? Iya. Anda yang jadi pembicara kan? Aduh. Oke gitu Bung Dul, kita kayaknya si Bung Dul. Jadi maksudnya kita juga masih belum tahu pasti ya. Belum tahu pasti apa sih sebenarnya penyebabnya. Cuman iya banyak ya, mungkin tadi kita hanya mencoba kemungkinan apa sih ya. Kenapa asumsi gitu, opini yang dari kita. Jadi makanya kalau misalkan ada nih para penonton pendengar yang punya pemikiran lain, silakan di komen aja di bawah ini gitu. Di komen untuk kalau sudut pandang saya kayak gini itu oke. Kita sangat butuh banget sebenarnya informasi yang valid. Iya. Kita pengen dapat informasi dari korban langsung, ataupun mungkin psikolog pakar yang memang sudah mengalami pernah menangani kasus-kasus kayak gitu ya kan, karena banyak banget kasusnya. Iya. Gitu. Iya. Sama juga tadi kayak menjelaskan kemungkinan kepribadian atau sifat orang yang tetap bertahan itu seperti apa gitu kan. Jadi mungkin bisa dibilang kayak oke, ayolah gitu. Masih banyak kok yang bisa nerima kamu dan memperlakukan kamu dengan baik juga. Karena betul. Iya, karena mungkin ya untuk saat ini kadang kalau misalnya saya lihat yang cowok-cowok KDRT tuh kayak sebenarnya kayak lelaki walah ngantuk banget. Nggak usah dibahas kan, ini video bisa lo edit lo aja nanti ya. Iya kayak apa ya, kayak cowok ini aja Bung, dia tuh nggak, mungkin bisa dibilang lemah ya. Lemahnya tuh dari sisi ya karena dia yang punya orang yang lebih lemah dari dia hanyalah ceweknya dia.
sehingga dia ngehajar ceweknya. Kalau misal dia petarung mah nggak akan ceweknya, justru akan melindungi ceweknya. Itu sih. Oh, Sabar iya, lah. Namanya juga hidup ya. Kadang di atas, kadang-kadang kan. Dari sekian panjang obrolan Anda tadi, Bung Dul, mungkin saya mau kasih sedikit pesan aja buat teman-teman yang jadi korban, mungkin mau laki-laki atau perempuan. Speak up aja sih, maksudnya. Bentar, Anda berbicara atas dasar pelaku atau korban? Kan tadi saya bilang buat teman-teman yang jadi korban. Oh, yang jadi korban nih. Jadi korban. Saya memposisikan diri sebagai korban nih. Oke. Di sini jadi pelaku. Oke, siap. Kita harus adil, kita tidak boleh Harus mendiskriminasi karena kan hal itu tuh terjadi berpasangan, ada pasangannya. Gimana, Bu? Kamu lah, Dul. Iya. Jadi ya speak up aja sih, maksudnya ketika kamu merasa apa yang dilakukan sama pasangan kamu udah kelewatan gitu kan, udah main fisik, udah kekerasan verbalnya udah kelewatan gitu, bahkan mungkin ada yang sampai ke kekerasan seksual juga dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih speak up aja teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman tetap berada di sana nggak ada untungnya kok gitu, malah teman-teman yang makin rusak gitu loh, malah teman-teman yang makin nggak karu-karuan gitu. Makanya lebih baik speak up aja, jangan takut buat ngomong, karena ketika teman-teman ngomong pasti dilindungin kok. Banyak sekarang kan organisasi yang bergerak buat melindungi korban-korban KDRT juga kan, contoh Komnas HAM, terus Komnas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan lain sebagainya gitu kan. Jadi percaya aja sama mereka bahwa mereka bakal ngelindungin teman-teman gitu. Jangan takut cuma karena ancaman setitik lah gitu, cuma ancaman gertakan doang gitu aja sih. Buat para pelaku mungkin pesan saya sebagai alumni alumni, tolong kurang-kurangi lah Anda ya, terutama yang laki-laki. Laki-laki itu laki-laki itu bukan laki-laki kalau beraninya mukul cewek gitu loh ya. Kalau berani mukul pohon pisang. Ya. Itu aja Pak dari saya. Iya sebenarnya kalau misalkan secara si korban, ya benar, saya setuju dengan Bung Ical bahwa memang ya bicaralah, kalian pasti akan ada melindungi. Kalau enggak ya misalkan kayak pinter-pinter lah, misalkan nih misalkan suami istri gitu, speak up-nya ya jangan di area rumah kalian, cobalah ngejauh gitu, keluar negeri dulu gitu. Laporkan di luar negeri kan, luar angkasa kan, pasangan tidak akan bisa melakukan KDRT, ancamannya susah. Iya. Itu kan kalau misalkan masih di Indonesia. Buat kesananya juga susah Pak, mohon maaf Pak. Gampang kan, tinggal naik pesawat berangkat. Oh iya betul. Karena kalau masih di Indonesia, mungkin si pelaku KDRT ini punya relasi sama orang Indonesia, lebih besar kemungkinan. Akhirnya bisa menyuruh orang. Kalau di luar negeri sana kan mungkin barangkali di Zimbabwe gitu ya, mungkin agak susah mencari relasinya seorang si pelakunya gitu. Ya, jadi misalkan hindarilah dulu, maksudnya hindari laporkan semuanya, dan maksudnya tidak ada korelasinya antara cinta dan kekerasan, itu nggak ada. Itu tidak ada, itu bohong besar ketika seseorang mengatakan cinta sama Anda tapi dia melakukan kekerasan. Itu bullshit, itu nggak ada. Bohong. Jadi cerdaslah para teman-teman, nggak ada, itu bukan suatu kebaikan, demi kebaikan nggak ada. Pun ketika kalian mengatasnamakan kasihan anak, akan lebih kasihan lagi anak ketika anak menyaksikan secara langsung Anda diperlakukan seperti itu. Gitu. Untuk para pelaku, tobatlah. Di mana otakmu? Iya sih. Gitu. Oke Bung, mungkin itu saja ya yang mungkin bisa kita bahas untuk kali ini.
Terima kasih banyak Bung Rahman, terima kasih banyak Bung Isa. Mungkin Yuk. semoga ada yang bisa kita petik lah ya hikmahnya para pendengar Amin. penonton. Jadi jangan mudah menyerah lah sama situasi ya. Jangan Iya. menyerah. Oke, mantap. Ini mah keren ya Pak ya. Kalau misalnya saya nyanyi kan kacau. Iya, jangan menyerah. Apabila apa ya? Ya mungkin seperti kata Bung Rahman tadi, tidak ada korelasi antara cinta sama kekerasan. Betul. Iya. Walaupun memperjuangkan cinta butuh kekuatan, Bray. Mas. Walaupun untuk bercinta harus keras. Aduh, saya tidak Mantap. ngerti. Iya. Bagus ya quote-nya ya. Iya, bagus. Cinta itu tidak ada korelasinya Dengan kekerasan. Tapi ketika Anda ingin bercinta, Anda harus keras. Keras. Buat di deskripsi, Kim. Oke. Ya. Mungkin itu saja, Bung. Terima kasih banyak. Yap. Misal Bung Rahman. Semoga enjoy lah para pendengar dan penonton. Enjoy. Tunggu kami di video-video berikutnya. Oke. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dah.